Di sebuah perkampungan ada seorang nenek bernama Embok Sri. Embok Sri usianya sudah 70 tahun, tubuhnya sudah renta, jalannya pelan. Tapi semangatnya, jangan ditanya. Karena di rumah kecil yang sudah hampir roboh itu dia tinggal bersama cucu sematawayangnya, Dito, yang baru berusia 7 tahun. Dito adalah segalanya bagi Embok Sri. Anak itu yatim piatu, orang tuanya meninggal karena kecelakaan 3 tahun lalu. Sejak saat itu Embok Sri jadi tulang punggung satu-satunya dalam keluarga kecil itu. Tapi, hidup tak semudah yang kita bayangkan. Untuk makan saja mereka harus mengandalkan hasil dari menjual jajan keliling. Embok Sri pun terlilit utang 2 juta rupiah. Jumlah yang mungkin kecil bagi sebagian dari kita, tapi bagi beliau itu seperti langit dan bumi. Hari demi hari dilewati dengan kerja keras. Tapi waktu terus berjalan dan tenggat pembayaran utang pun semakin dekat. Embok Sri panik. Tak tahu harus bagaimana. Sampai suatu hari, rasa putus asa itu memuncak. Ya, Embok Sri mencuri. Hanya 1 kantong kecil beras, untuk cucunya yang sudah 2 hari hanya makan singkong rebus. Tapi, aksi itu ketahuan. Warga yang marah menangkap beliau. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada ampun. Mereka menghakimi nenek tua itu di tengah jalan, dipukul, ditendang. Darah nenek Embok Sri bercucuran di tanah desa yang selama ini dia cintai. Dito, cucunya, hanya bisa menangis ketakutan sambil berlari ke arah tubuh neneknya yang sudah tak bergerak. "Mbah, jangan tinggalin Dito." Embok Sri akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Beliau koma. Tak sadarkan diri. Di sudut ranjang rumah sakit yang sempit, Dito duduk, memeluk neneknya erat. Air mata terus menetes dari pipinya yang kotor dan kurus. "Mbah." Dito janji gak nakal. Dito janji bakal bantu jualan, asal Mbah bangun. Teman-teman, kisah ini mungkin fiksi. Tapi kenyataannya, masih banyak Embok Sri dan Dito lainnya di luar sana. Orang-orang yang hanya ingin hidup layak, tapi harus dihadapkan pada pilihan pahit. Apakah mencuri untuk bertahan hidup itu pantas dihukum seperti binatang? Mari kita buka mata, dan lebih peka terhadap sekitar kita. Karena satu uluran tangan, bisa jadi penyelamat bagi mereka yang sedang jatuh di titik paling bawah. Saya harap kisah ini bisa menjadi pengingat. Bahwa kemanusiaan, seharusnya lebih besar dari sekadar hukum dan kemarahan.